Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bersama di dalam kajian kitab Fathul Ghais, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab pertama, yaitu ketika ditanyakan tentang iman, maka kita harus menjawab amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian kalau yang diriwayat diambil dari Imam Bukhari, ya, maka kita menjawab dengan amantu billahi wa malaikatihi, ya, wa biliqaihi wa rusulihi wa bil ba'tsih. Itu lebih pendek, ya. Baik, kita lanjutkan pada materi hari ini, lanjutan dari yang kemarin. Langsung ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Jadi membaca bernafas itu setiap fi'il itu memiliki fa'il dan kita berhenti di situ, jangan lanjutkan. Wa'lam. Dan ketahuilah. Siapa yang disuruh mengetahui ini? Karena fi'il amar, maka mesti orang kedua. Wa'lam, dan kamu ketahuilah. Annal imana. Annal imana ini juga satu nafas, bahwa sesungguhnya iman itu masih berlanjut billahi, itu iman kepada Allah. Ala salasati aqsamin, itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Iman kepada Allah itu ada tiga jenis, tiga macam. Pertama, imanun taqlidiyun, iman taqlidi. Wa imanun tahqiqiyun, iman tahqiqi. Wa imanun istidlaliyun, dan iman istidlali. Kita akan bahas pada kesempatan ini penjelasan dari ketiganya ini. Apa yang dimaksud dengan iman taklidi? Fataklidiyu, yang dimaksud dengan iman taklidi, huwa ayya'takida, seseorang itu meyakini, beriktikad, meyakini biwahdaniyatillahi, dengan keesaan Allah Ta'ala, Allah satu, ya. Taklidan, itu karena taklid, itu mengikuti biqaulil ulama'i, terhadap pendapat ulama, min ghairi burhanin, itu tanpa dia tahu buktinya, jadi tidak tahu buktinya. Dia ada ulama kemudian mengatakan Allah itu esa, lalu dia percaya saja, ngikuti ulamanya, tapi tidak tahu buktinya. Wahada, dan iman taklidi ini la ya'manu, itu tidak aman, minat tazalzuli, dari ketergelinciran, bitashkiki, dengan upaya-upaya peraguan, musyakkikin, ya, orang-orang yang mau meragukan. Jadi memang karena kita tidak punya burhan, ya, itu istilahnya iman yang bisa dibilang lemah, ya. Dia yakin kepada keesaan Allah tapi dia tidak punya burhan. Itu taklidi. Wal hakikiyu, sedangkan iman kepada Allah yang hakiki itu huwa, apa yang dimaksud dengan iman hakiki ini, iman tahkiki ini, ayyatuya, dia istilahnya menempelkan, ya, qalbahu, di dalam hatinya, ala wahdaniyatillahi, tentang keesaan Allah Ta'ala, Maha tinggi Allah. Bihaitsu, di mana, lau khalafa, sekiranya khalafa itu berselisih, artinya mendebat, mendebat orang yang sudah menstempel di dalam hatinya, ya, menempelkan di dalam hatinya bahwa Allah itu wahdaniyah, ditempel, didebat ahlul ilmi oleh ahlu ilmi,
fima tawa, tentang apa yang dia sudah tempelkan, dia sudah ditempelkan keimanan itu qalbahu di dalam hatinya, lama wujidah, maka tidak ditemukan di dalam fi qalbihi, di hatinya itu zillatun, itu ketergelinciran, dia tidak akan tergelincir ya, itu tahqiqi. Memang sudah ya, yakin sudah iya gitu. Percaya sudah kepada Allah ya, jangan, tidak ada lagi. Sudah saya masukkan ke dalam hati saya bahwa Allah itu wahdaniyat ya, Allah itu esa, Allah itu pencipta saya dan seterusnya. Itu tahqiqi, namanya iman tahqiqi. Alhamdulillah, semoga kita semuanya ya mendapatkan ya ini yang tahqiqi ini ya. Walaupun barangkali pertama kita mendengar dari para ulama, dari keterangan kitab dan seterusnya, sehingga menjadi tahqiq. Yang ketiga, wal istidlali. Adapun iman istidlali, huwa, orang ini, hamba ini, orang yang beriman ini, ayyastadillah, dia mengambil dalil atau mencari dalil minal masnu'i, dari yang diciptakan, ala soni, atas orang yang menciptakan. Jadi iman istidlali itu ketika dia mengatakan beriman kepada Allah, Allah ada, maka dia mengambil dalil. Contoh, ada seseorang yang membuat kursi, maka ketika dia lihat kursi itu, dia meyakini bahwa ada yang membuat kursi, ala sani. Begitu juga istidlal minal athari, dari bekas, minal mu'siri, pasti ada yang membuat bekas. Nah, itu ya. Fal atharu, kenapa? Karena athar itu ya dulu, itu menunjukkan alal mu'siri, atas yang memberikan athar. Misalnya ada bekas kaki ya di sebuah tempat, maka tidak mungkin tidak ada orang yang lewat situ. Itu berarti ada yang lewat. Ketika kita masuk ke dalam satu daerah di mana di situ tidak ada orang sama sekali, tapi kita berbahagia ketika kita melihat ada bekas kaki di tanah. Itu berarti memang ada orang yang hidup, apalagi banyak. Tanahnya kan tidak di paving ya, tanah yang berdebu gitu ya, sehingga kaki nempel, orang lewat itu ada bekasnya. Wal bina'u juga sama, ini kesimpulan bahwa bina'u, bangunan itu, ya dulu, itu menunjukkan alal bani, itu ada atas orang yang membangun. Nah, mungkin ada bangunan, tidak ada yang membangun. Wal masnu'u kadzalika juga, yang dibuat, kita ini kan yang dibuat ya, kita ini kan makhluk, berarti ada al-khaliq gitu. Ya dulu, itu menunjukkan alas soni, atas orang yang membuat. Sama semuanya. Jadi kenapa? Ini lanjutannya, idzil atharu, karena al atharu, bekas, bila mu'sirin, tanpa ada yang membuat bekas, itu muhalun, itu mustahil. Jadi itu adalah iman istidlali. Hingga sempurna imannya kalau kita melewati proses-prosesnya ini. Tapi kategori iman kepada Allah memang setiap orang berbeda. Kalau dia sudah sampai pada istidlali, maka dia setiap dia iman, dia mencari buktinya. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran kadza wa kadza, lalu dia cari lagi secara penelitiannya, dia lakukan penelitian lebih lanjut, maka itu termasuk yang iman istidlali. Tapi ada yang dia tidak usah dikasih bukti. Sudah saya hakikat iman saya sudah yakin. Sudah, mau orang itu menyerang mau enggak pengaruh. Nah, itu tahqiqi ya. Nah, tapi kalau taklidi, lah ini yang karena mengikuti ulama, qaul ulama, kemudian dia tidak tahu burhannya. Nah, ini yang harus kita naikkan untuk menjadi istidlali, bahkan menjadi hakiki, iman yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mustaghfirina min kulli dzamb, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.